jiwa silat untuk mempersatukan bangsa. Silat, sholat, silaturahmi. Ini ya Taji Malela, ada Setia Hati Teratai atau PSHT, kemudian ada Raksa Budi, ada Persinas Asan. Total sekarang ada 68 perguruan yang memang sedang berkembang di semua wilayah dari ujung timur sampai ujung barat. Akomodir teman-teman yang ada di lapangan. Iya, itu mempersatukan yang tadinya berbeda-beda bendera, iya, berbeda-beda jurus, berbeda-beda pendekar, betul. Kita satukan visi untuk melestarikan budaya Indonesia. Bertemu lagi di iPodcast. Tepuk tangan. Alhamdulillah lawas kita ketemu ya. Alhamdulillah rabbil alamin. iPodcast pada kesempatan kali ini spesial, very spesial, best of the best moment ini. Ya, hadir seorang yang tangguh, gagah perkasa, maco, pendekar ini. Ya pendek ya kekar mungkin ya. Kita sambut, I would like to welcome yang Saifuddin Lubis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang. Alhamdulillah. Sehat ya keluarga Damang. Alhamdulillah. Sampurasun sadayana. Luar biasa Mang Lubis nih. Ke Johar naik bis. Cakep. Gimana kabar Mang Saifuddin Lubis? Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kebanyakan backing powder nih. Jadi berkembang terlalu pesat. Dulu saya pernah lihat ya. Memang atletis, sekarang udah tambah berisi aja. Berisi juga ilmunya. Ini yang luar biasa, sangat keren. Saya mengucapkan selamat, congratulations kepada Kang Saifuddin Lubis atas gelar terbarunya nih, Magister. Iya. S2-nya sudah selesai pendidikan, S2-nya Magister. Ya. Sebetulnya lulus di tahun kemarin lah. Iya. November tahun kemarin karena memang wisudanya kita gabungan, jadi baru terlaksana Oktober kemarin. Gitu. Iya. Alhamdulillah perjuangannya. Iya. Berarti bertambah nih gelarnya nih, Saifuddin Lubis S1-nya di mana? S1-nya dulu di Sika pendidikan. Pendidikan. S1-nya pendidikan, S2-nya manajemen. Konsentrasi masih pendidikan. Iya. Berarti Saifuddin Lubis SPD M. Masing-masing. Ya itu hanya sebatas gelar Bang. Iya, berkah luar biasa. Saya hanya mengambil konsep selama masih bisa kita kejar ilmunya, kita cari terus. Iya. Kita cari ilmunya. Memang sekarang tuntutan juga. Tuntutan zamannya juga ya, selain ilmu pengetahuan juga ya harus gelar harus disesuaikan dengan tempat kita kerja juga. Iya. Oh ya, Mang Saifuddin Lubis nih, kesibukan apa sih ini? Ya alhamdulillah saat ini mungkin disebut orang sibuk, nggak terlalu sibuk. Disebut pengangguran juga jarang di rumah. Nih perlu sahabat iPodcast ketahui ya, kalau melihat dari stylenya, passionnya nih ya, ini bukan orang sembarangan nih, ini orang sakti nih. Aktif di perguruan pencak silat. Betul. Iya, bahkan menjadi ketua umum Kabupaten Karawang. Ketua umum perguruan silat
Tajimalela. Tajimalela, pencak silat Tajimalela Kabupaten Karawang dan menjadi ketua umum. Iya. Itu dari tahun berapa? Dari sampai tahun 2023. 2023 Ya, sampai 2028. Sampai 2028. Alhamdulillah. Bahkan tidak hanya sebagai pengurus ketua umum ya. Dulu pernah menjadi coach juga, pelatih. Pernah juga. Berarti luar biasa, ini keren nih. Jangan macem-macem ini. Iya. Itu dari tahun berapa tuh pada saat melatih? Atau pertama kali mengenal Tajimalela itu sejak kapan sih? Ya sebetulnya pertama saya kenal dengan Tajimalela ini di MAN kalau dulu ya. Iya. Kalau sekarang jadi MAN 2 Karawang karena perubahan nama. Dulu 2006 itu saya masuk kelas 1 baru ketemu dengan silat dan alhamdulillah waktu itu kebetulan saya orangnya sering ingin sibuk sendiri gitu, Semua ekskul saya ikuti. Semua ekstrakurikuler waktu itu diikutin. Waktu itu nyampe ada 7 ekskul yang saya ikuti. Coba. Ini bukan orang sembarangan ini. 7 ekstrakurikuler ikut semua. Betul. Karena emang semangatnya tinggi, senang. Iya. Waktu itu aktivitas. Ya cuman yang masih berkesinambungan sampai saat ini ya di silat. Di pencak silat Tajimalela sampai menjadi pelatih, kemudian sekarang menjadi ketua umum Kabupaten Karawang. Tepuk tangan dong. Waduh, ini berarti saya yakin ini prestasinya sangat luar biasa. Nah, kalau sudah menjadi ketua umum pencaksilat Tajimalela ya Kabupaten Karawang. Nah, di IPSI atau Ikatan Pencak Silat Indonesia juga menjabat sebagai apa ya? Ya untuk saat ini kebetulan ya dapat amanah juga jadi sekretaris umum IPSI Karawang yang mendampingi ketua kita untuk di periode 2023-2028 sama. 2023 sampai 2028. Sekretaris umum. Dulu sebelumnya pernah di humas juga ya? Dari 2011 saya aktif gitu. 2011 aktif di pengurus IPSI juga. Waktu itu masih bagian humas. Ya, kemudian periode kedua saya di bagian organisasi. Ketua bidang dan sekarang periode ketiga masih berkecimpung dengan persilatan. Ya kebetulan dapat amanah untuk menjadi seorang sekretaris umum, mengakomodir teman-teman yang ada di lapangan. Itu mempersatukan yang tadinya berbeda-beda bendera, berbeda-beda jurus, berbeda-beda kita satukan pendekar. Betul, kita satukan visi untuk melestarikan budaya Indonesia. Itu yang paling utama. Itu tujuannya. Iya. Nah, berarti IPSI Kabupaten Karawang, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Nah, yang ada di Kabupaten Karawang nih, kalau saya dulu pernah saya bacalah ya di Fakta Jabar itu sudah berada di angka 52 cabang pencak silat yang ada di perguruan yang pencak silat yang ada di Kabupaten Karawang. Nah, mungkin yang update-nya ini. Nah, yang update-nya itu memang di tahun 2023 kemarin ada tercatat 64 perguruan. Ya, 64 perguruan. Kemudian update yang terbaru setelah dilantik pengurus yang baru 2023 akhir waktu itu berkembang ada 4 perguruan yang baru. Jadi total sekarang ada 68 perguruan yang memang sedang berkembang di semua wilayah dari ujung timur sampai ujung barat. 68 perguruan pencak silat. Itu yang ada di Karawang aja. Yang ada di Karawang aja. Nah, ini banyak yang orang mungkin gitu tidak diketahui ya. Betul. Iya. Luar biasa, coba. Karawang ini baru Karawang aja nih. 68 perguruan pencak silat. Nah, bisa mungkin salah satunya apa aja? Banyak lah. Ya, selain perguruan kami, Tajimalela,
ada Setia Hati Teratai atau PSHT, kemudian ada Raksa Budi, ada Persinas Asad, ada Al Ikhlas, ada KPS Nusantara, banyak lah gitu kan. Ada Asmaul Husna juga ada, yang lokal juga banyak kan, gitu. Yang melestarikan budaya warisan. Contoh yang ada di wilayah selatan, ada Gaya Murninya gitu kan. Gaya Murninya dengan Ibing Pecaknya. Kemudian ada wilayah mana itu deh? Mana? Utara. Utara apa timur ya? Yang daerah Banyusari, mana? Banyusari. Oh iya iya. Banyusari ada Bajingkiring juga. Kemudian ada nyampe ujung juga ada. Waduh. Banyak lah, alhamdulillah. Ini bukan orang sembarangan nih, menaungi beberapa pendekar pencak silat. Kita bersilaturahmi. Iya, bersilaturahmi. Nah kan ada tiga moto yang harus tercatat dan terikat dalam pencak silat. Apa aja tuh? Silat, sholat, silaturahmi. Ini yang harus kita jaga. Gitu. Silat, sholat, silaturahmi. Itu yang paling utama. Ini yang kemana-mana tetap orang-orang silat gak ada yang bermusuhan. Kita tetap bersama. Walaupun beda bendera ya. Iya. Walaupun beda bendera, beda jurus. Betul. Iya. Sering kan teman-teman juga sering lihat pertandingan duk sampai patah, sampai apalah kecelakaan. Tapi setelah keluar gelanggang kita tetap saudara. Kita tetap saudara. Bahkan nih ada fakta yang menyatukan ya. Gimana yang antara bapak? Iya gimana? Ceritanya gini. Karena emang baru kemarin ya. Kemarin presiden kita bergantilah sama Pak Prabowo. Karena beliau ini salah satu aktor terhebat juga di dunia persilatan. Jadi ketua umum IPSI Indonesia. Bapak Presiden Prabowo. Iya. Di 2019 yang lalu kan gitu Bang ya. Kita udah tahulah sesama. Iya. Di media sosial di mana-mana rame sampai ke mancanegara bahwa memang perhelatan waktu itu ya agak sedikit panas karena dua kontestasi ya. Iya. Pak Jokowi dengan Bapak Prabowo. Ada cebong kampret itu. Iya dulu memang agak panas nih to head. Ya pada dulu kan emang Pak Jokowi naik kedua kalinya. Iya. Ya. Salah satu anggota yang menyatukan keduanya ya itu ketika hasil kejuaraan PAN olahraga nasional waktu itu. Ya. Yakni anggota kami Hanipan yang ada di Bandung merangkul keduanya antara ketua umum PBIPSI pusat dengan presiden yang hadir waktu itu. Itu dari cabang perguruan silat Taji Malela. Betul. Ya, yang mungkin ya para sahabat iPodcast juga menyimak ya mereka berpelukan Pak disatukan dengan bendera merah putih antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ya, alhamdulillah. Tahun ini menjadi presiden kita bersama. Iya, luar biasa, tepuk tangan dong. Mereka dipersatukan dan itu video itu, foto itu sampai diabadikan menjadi momen yang paling sangat bersejarah ya. Mereka berangkul berpelukan di merah putih. Betul. Dan itu pencak silat Taji Malela yang menyatukan pada saat momen tersebut. Hal yang nyeleneh anak itu kan, hal yang nyeleneh. Iya. Spontanitas karena apa? Karena dalam diri kita ya tadi. Jiwa silat untuk mempersatukan bangsa. Mempersatukan bangsa. Gak ada perbedaan lagi, kita sama saudara. Iya. Berarti di IPSI di Ikatan Pencak Silat Indonesia ya Kabupaten Karawang ini menjabat sebagai sekretaris umum. Pernah sebelumnya di Humas. Di organisasi sih pernah. Iya. Senang karena senang. Iya. Nah, dulu pernah ada ini juga ya, pernah ada himbauan dari Bupati Karawang ya,
Selika ya dulu pernah menghimbau bahwasannya bukan menghimbau, apa tuh? Membuat aturan. Ya, membuat aturan Perbub waktu itu. Iya. Bahwa memang silat masuk ke muatan sekolah. Jadi semuanya masuk sekolah-sekolah SD SMP itu wajib ada ekskul. Ada ekskul muatan lokal untuk apa namanya? Pencak silat. Iya. Tinggal kita merawat, menjaga dan mengembangkan intinya gitu. Iya. Kalau sekarang gitu kan sering ya, terakhir kemarin ketika pas PON Jawa Barat memang salah satu kandangnya juara umum. Jawa Barat kandang juara umum memang dari pencak silat. Ya, cabur silat ketika PON ya, ketika kegiatan PON pasti Jawa Barat mentargetkan juara umum, dan alhamdulillah yang terakhir kemarin juga juara umum. Ya, gitu. Nah, mentargetkan hal tersebut maka kami koordinasi dari pengurus IPSI, PPSI, koordinasi dengan kepala daerah waktu itu, ya supaya sinkron bahwa memang selain anak-anak kita mencintai budaya Indonesia, juga target kedepannya ya supaya lebih memungkinkan buat tercapai. Ditambah dengan target yang sekarang, pengurus yang sekarang, bagaimana caranya anak-anak kita bisa go nasional. Ya gitu. Ya sampai saat ini kan banyak juga anggota-anggota kita, ya atlet-atlet kita yang di Jawa Barat berkontestasi, di nasional berkontestasi, akan tetapi mungkin karena faktor dukungan lain sebagainya, ya, kadang untuk silat sendiri bukan hanya sekedar fisik yang diutamakan, gitu. Ada dukungan hal-hal lain supaya konsisten untuk pelatihan, target menjadi seorang juara. Gitu. Jadi masih ada proses yang harus diikuti. Itu Bang. Ya, ini cara ngatur waktunya gimana ini? Sibuk ya secara jiwa pendidik lah ya, di sekolah ya, terus aktif di organisasi ya, pengurus ya umum malah ya, tingkatnya udah di IPSI ya. Ini gimana? Ya prinsipnya untuk atur waktu itu ya mengalir seperti air. Walaupun memang kadang ya pasangan kita sendiri ya pengen kesini gitu. Kadang ya samalah kita selama keluarga seperti itu kan gitu. Kadang ada hak. Yang penting ketika memang masih tercapai ya, hobi kita, sukaan kita gitu kan ya masih bisa terlaksana, ya sila bisa diikuti. Walaupun pagi saya berangkat ke sekolah, ya alhamdulillah sekarang kan sedang mengembangkan sekolah juga, kemudian dapat amanah juga ya penggerak pendidikan di lingkungan, kemudian ya disilat juga kan gitu. Dan alhamdulillahnya Taji Malela sekarang ya yang saya pimpin dengan izin dan bantuan dari pimpinan kami, ya alhamdulillah tahun ini kami dikasih amanah dan anugerah satu padepokan yang sudah kami bangun, tepatnya di Cilamaya. Di Cilamaya. Nah, enggak, untuk Cilamaya ini apa? Padepokan. Padepokan sentral IPSI ya, itu. Bukan. Apa nih? Taji Malelanya, Pak. Taji Malelanya. Jadi gini sejarahnya. Mungkin kita berbicara sejarah. Iya. Karena memang Taji Malela ini kan berkembang. Pertama berdirinya itu sama almarhum guru besar. Ya. Guru besar kita sudah meninggal. Ya. Tapi saya tahu berdirinya. Ya. Tahun kapan? 4 Agustus 1974. Cakep. Mantap. Ternyata update juga itu. Saya tahu karena itu 4 Agustus tanggal dan bulan kelahiran saya, makanya saya tahu. Nah, cuma tahunnya nih yang harus saya ingat. Ya itu sejarah awal berdirinya Taji Malela ya, pencak silat Taji Malela. Jadi almarhum guru kita ya Kang Jajar itu memang berdiri ada perguruan itu karena miris juga kan. Miris waktu itu banyak sekali perkelahian waktu itu di Bandung. Kemudian banyak sekali bela diri luar yang berkembang gitu, sehingga beliau itu
melakukan meditasi, kemudian pembelajaran, naik gunung lah intinya. Gitu. Dan alhamdulillah berdiri Tajam Mala di yang tadi abang sebutkan tadi 4 Agustus 1974. Gitu. Kemudian berkembang di Bandung sendiri. Salah satu unit latihan yang memang mengembangkan perguruan kami, yakni yang sampai saat ini masih konsisten itu di UIN Bandung. Kalau dulu IAIN, kalau sekarang UIN Gunung Jati ya? Iya, Sunan Gunung Jati. Ya. Itu salah satu UKM, ya, unit kegiatan mahasiswa yang memang mengembangkan silat ke semua wilayah. Gitu. Tahun waktu itu ya salah satu yang ditugaskan ke Karawang mengembangkan itu namanya Kang Haidir. Iya. Ya, lokasinya sekarang ada di Cilamaya Wetan. Makanya saya mengambil kebijakan ketika saya dikasih amanah nih ada buat Padepokan gitu kan. Walaupun saya tinggalnya bukan di sana, ya, tapi kami menghargai dan mengutamakan pendiri Karawang ada di wilayah Cilamaya. Berarti Cilamaya yang harus kita titik pertamakan. Oh, gitu. Jadi ada. Kang Haidir masih ada. Kang Haidir masih ada gitu. Masih alhamdulillah masih sehat. Iya. Dan apa namanya? Padepokannya ada di Cilamaya. Iya. Nah, kalau saya melihat ya Taji Malela ini dengan logonya itu apa sih ya? Burung gagak. Oh, itu burung gagak. Iya, burung gagak. Terus kata-katanya juga Taji Malela. Itu ada maknanya ada. Oh, ada. Iya. Ya itu dari perjalanan ketika Kang Jajat berilmu gitu kan. Kemudian di suatu hutan sempat bertemu dengan burung gagak tersebut. Gitu. Jadi burung gagak ya kita kenalkan hitam, ya tajam untuk penglihatan, ya tegas untuk gerakan seperti burung gagak. Kalau untuk Taji Malela sendiri malah dibentuknya zaman-zaman setelah Kang Jajatnya gitu kan dirumuskan bersama Dewan Guru waktu itu. Jadi Taji Malela 5 kata. Ta-nya itu taklukan nafsu jahat dalam diri. Ji-nya jiwa murni pangkaguran budi. Ma-nya mantapkan rasa penyerahan di terhadap Tuhan. Le-nya lekatkan di taraf kebenaran. La-nya lapangkan rasa kerendahan hati di mata kesombongan. Luar biasa. Kalau memang apa ya orang yang sudah melaksanakan, mengetahui dan mengamalkan pancadharma ini, yakin ya tidak ada yang sulit dalam hidup di dunia ini. Gitu. Karena semuanya mengalir. 5 tersebut kembali hakikatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasa. Gitu. Itulah ilmu-ilmu yang. Iya. Kenapa saya senang? Nah, ini gimana ya? Kalau saya pernah ngelihat ya berita-berita di TV pernah terjadi perguruan pencak silat ini ya pernah apa namanya? Tawuran. Iya pernah tawuran, pernah berkonflik. Nah, tapi alhamdulillah ya di Karawang sepertinya ya untuk perguruan pencak silat ya alhamdulillah ya. Di Karawang sendiri ya karena komitmen yang kami utamakan ketika perguruan ingin berkembang di Karawang harus satu misi. Menjaga kerukunan, menjaga keamanan dan melestarikan budaya yang ada di Indonesia dengan satu keluarga Kabupaten Karawang. Itu yang paling nih nggak mudah ya menjadi pengurus yang membawahi para orang-orang yang jago silat, para pendekar ya yang secara pendekar jago silat ya, bahkan ini rentan sekali sebenarnya kalau ya terjadinya konflik ya ini karena ya orang-orang yang emang punya ilmu gitu, punya jurus
Kalau dulu kan biasanya ada sempat yang bilang, wah jago silat, berarti ada ilmu kanuragan. Iya. Dari jauh juga. Iya, gitu. Biasanya egonya juga tinggi nih. Iya. Tapi alhamdulillah. Tidak ada hal yang seperti itu di Kabupaten Karawang. Dan terus Pak Saifuddin Lubis pun terus itu tadi ya komitmen tadi yang menjadi komitmen dan semuanya dirangkul, semuanya benar-benar. Tapi untuk maksudnya ada silaturahmi atau ada soan-soan berapa ini sekali lah gitu, ada agenda. Ya untuk agenda sendiri ya kami dari kepengurusan ada sifatnya roadshow. Kebetulan untuk saat ini kami sedang verifikasi bentuknya pemutihan. Pemutihan perguruan-perguruan mana yang berkembang, dan kemudian ada beberapa perguruan yang memang mohon maaf ya tidak bisa berkembang karena memang ditinggal sama pendirinya kan gitu. Ada 2 perguruan yang saat ini ya sudah nyatakan belum bisa berkembang, dan sementara untuk pending untuk SK di Kabupaten Karawangnya kan gitu. Ya tetap kita dorong, ayo walaupun memang tidak ter-SK-kan tetapi kader-kadernya, keluarga-keluarganya yang masih mencintai budaya silat, kita kembangkan silat yang ada di Kabupaten Karawang. Gitu. Nih, kalau saya kan ya belum mengetahui persis terkait pencak silat nih. Itu dari semua pencak silat yang ada itu mempunyai jurus masing-masing. Ada karakternya masing-masing. Karakternya pun masing-masing. Betul. Nah, bahkan saya pernah dengar juga bahwasannya kalau pencak silat itu lebih ada pengiring ibing. Ya, tabuannya. Ya, padungdung kan. Oh gitu disebutnya. Kalau di kita kan ya ada yang masuk ke ibing pencaknya gitu kan, seninya lah. Iya. Kalau biasa di Jaipong kan ada seni Jaipong. Oh iya. Kalau di silat ada seni ibingnya gitu kan. Memperagakan gerakan-gerakan yang memang selaras dengan bunyi kendang, ya dumplak. Itu semua perguruan silat memang seperti itu. Sebagian besar. Sebagian besar. Iya. Memang semua perguruan kadang beda-beda karakternya. Iya. Ada yang fokus di ibingannya, ada yang fokus di prestasinya, ada yang fokus hanya di jurus bela dirinya, gitu. Karena kan ada satu perguruan juga kadang dia nggak pernah ikut ke kejuaraan karena apa? Memang karakter perguruannya itu mempunyai jurus gerak dekat, gerak cepat dan mematikan. Gitu. Sedangkan untuk di gelanggang pertandingan kita pakai aturan. Ketika mukul ke area mana, nendang area mana, membanting menjatuhkan seperti apa gitu. Bukan hal diadu bebas gitu. Bukan adu bebas. Jadi hal-hal diatur dengan peraturan. Ketika mukul tidak boleh dari leher ke atas, gitu kan, atau mungkin mematahkan itu nggak boleh. Iya. Walaupun ada wasitnya. Nah, kalau Taji Malela ini gerakan apa yang lebih dominan atau didominasi? Ya dominannya kita banyak. Ada jurus kurikulumnya juga. Yang jelas yang paling membedakan dengan perguruan yang lain, Taji Malela itu paling di awal. Di awalnya apa? Dengan jurus pembuka. Jurus pembuka. Maka aduh. Ini kalau mau dipraktekin nih ya, ini studio nih alat-alat pada mental ini. Ya, tenang dikit boleh. Jadi apa ya kalau silokannya gini. Iya. Kalau di kami silokannya gini. Ketika pas buka gitu kan, Bismillahirrahmanirrahim, berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan, menggerakkan semua gerak langkah kita diatur sama Allah dengan asas pancadharma yang harus kita pegang teguh, maka gerak harus tepat. Gitu. Berarti geraknya pun ada mengandung arti ya, ada makna. Gitu. Baru tahu
tahu saya. Nah, berarti setiap pencak silat ini Semua. kan, iya, ini kan mempunyai karakter jurus masing-masing. Nah, itu dari setiap pencak silat jurusnya itu bisa ada berapa macam ya? Ya macam-macam. Macam-macam. Banyak gitu kan. Kalau di kami kan di kurikulum sendiri ada 4 tahap, gitu. Dasar 1, dasar 2, dasar 4. Kemudian lanjutan 1, 2, 3 sampai pendekar. Kemudian ya ada tahapannya. Sama seperti yang lain gitu. Ada yang pakai sabuk hitam dulu, sabuk hijau, sabuk. Oh, sama dalam ini juga pencak silat. Kalau di kami bukan sistem sabuk. No, apa ya? Kalau di Tajimalela, apa tuh? Sabuk, tapi pakai tanda gitu. Kayak lencana, cuman langsung dibordir di bagian pakaian, gitu kan. Kalau yang aturan yang lama ya. Nah, yang sekarang informasi munasnya kita gunakan akan ditempel di sabuk yang kita miliki. Karena sabuk yang dipakai di Tajimalela, anggota itu semuanya pakai hitam. Gitu. Kalau pelatih pakai oranye. Pakai oranye. Berarti dulu melatih berapa lama? Ya, menjadi pelatih. Iya. Sebetulnya untuk khusus pelatih waktu itu saya dipaksa sih sebetulnya. Iya. Dipaksa karena apa? Ya dipaksa ya, memang karena mempunyai skill, memang sudah mumpuni, sudah emang layak menjadi pelatih. 3 tahun berjalan waktu itu, terakhir di 2011 awal kalau nggak salah, ya, saya diberangkatkan sama guru saya berangkat ke Bandung katanya untuk ikut pelatihan. Oke, siap. Itu karena instruksi dari dewan guru gitu kan. Kemudian di sana ikut pelatihan, berjalan, alhamdulillah ikut gabung untuk melatih waktu itu sampai 2015 malah waktu di MTS malah. Gitu. Karena memang terlalu sibuk. Jadi titik fokus saya untuk mengasah dan mengasuh anak-anak itu agak sedikit kacau gitu. Makanya saya lebih menugaskan lagi ke teman-teman aja. Kayak di sekolah saya yang sekarang dikembangkan juga di SMK sama. Karena saya bagian mobilingnya, bagian kedinasan, kadang yang sering ditugaskan sama pimpinan, sehingga untuk melatih pun yang lain saja yang melatih gitu. Nanti ada tugaskan yang lain. Gitu. Ya balik lagi kita hanya bantu untuk mengurus gitu. Walaupun memang nggak ada yang sempurna lah. Proses itu. Nah, ini kan membawahi menjadi pengurus yang membawahi para pencak silat yang ada di Kabupaten Karawang, apalagi sebanyak tadi 68 ya. Tentunya kan nggak mudah juga. Betul. Tapi sampai saat ini alhamdulillah ya, maksudnya nggak ada yang bandel lah atau ya, semuanya masih komitmen untuk menjaga kerukunan dan keamanan. Iya. Nah, itu emang secara SK itu harus ini betul. Harus terdata lah ya. Untuk legalitas sendiri, betul. Gitu, Pak. Supaya kedepannya tidak ada lagi dipandang sebelah mata gitu kan, karena memang setelah adanya Perbu waktu itu di SK-kan bahwa silat masuk wajib di SD SMP waktu itu, maka kita akomodir semuanya harus tertata. Teman-teman yang melatih itu bisa ditugaskan di sekolah-sekolah yang sudah bisa membuka unit latihan. Gitu. Dengan ada proses pelatihan dulu, kemudian syarat-syarat kriterianya lah. Ketika memang perguruan tersebut ada pengurusnya, ada anggotanya, ada tempat latihannya, ada pusat sekretariatnya, ya kita berikan SK-nya. Ya gitu. Kalau nggak ada anggotanya, kemudian dari pengembangnya sendiri, ya tadi saya bilang ada salah satu yang sudah meninggal, ya kemudian anaknya tidak bisa mengembangkan, konfirmasi kami, Pak, mohon maaf, ya sepertinya perguruan kami belum bisa dilanjutkan untuk perkembangannya. Gitu. Tapi tetap kita dorong. Ya. Jangan patah semangat. Iya, jangan patah semangat. Ini langsung dari pusat nih memberikan support penuh. Iya. Kembangkan. Terus kembangkan. Waduh. Harapannya di IPSI itu sendiri ya apa nih? Ya mungkin untuk
ketua umumnya langsung atau ke seluruh pencaksilat yang ada di bawah naungan IPSI itu sendiri? Ya, yang tadi mungkin yang pertama harapan, pesan-pesannya. Iya. Ya kebetulan karena saya selaku sekretaris umum pasti berharap lebih baik. Ya pasti berharap lebih baik. Terutama kepada pimpinan KAPI, ya Ketua IPSI Kabupaten Karawang yang saat ini sedang ikut berkontestasi di pilkada. Iya. Pak Dr. Saja Cep Jumhuri dengan paslon nomor 1, gitu kan. Dengan target beliau itu kan Jamuga, Jaya Mulia Tohaga, gitu. Maka nggak mungkin Karawang nggak bisa maju. Gitu. Ketika memang sudah masuk ke Jaya Mulia Tohaga, yakin semuanya akan berkembang dengan pesat, dengan kemampuan yang ada di Kabupaten Karawang, potensi yang sangat besar. Iya. Beliau menjadi ketika jadi bupati ya tadi akan semakin mendorong kami untuk persilatan ya di Kabupaten Karawang khususnya dan umumnya di Jawa Barat supaya semakin kuat dan semakin hebat. Luar biasa, mantap. Ya, teman-teman juga, ya semua perguruan, semua masyarakat. Ya, sekarang kita dukung ya, siapapun kadernya, siapapun paslonnya, ketika memang mempunyai kualitas yang tinggi, gitu kan, dengan target yang tinggi, ya, kita wajib pilih satu di antara mereka. Luar biasa, mantap. Pak Dr. Saja Cep Jumhuri itu mempunyai komitmen gimana caranya masuk ke level SMA, SMK, gitu. Jadi nanti sudah ada perbub, kemudian diperdakan, SMA, SMK sudah wajib silat juga, gitu. Berarti kader pelatih itu akan semakin memungkinkan. Gitu. Jadi ya saat ini belum kami temukan orang-orang yang tawuran gara-gara apa ya, mereka merasa jago sendiri gitu. Iya. Ada mungkin tadi yang aku sampaikan, ada perguruan yang dulu gitu kayak dulu sering bentrokan di daerah luar ya. Daerah luar. Iya. Kalau Karawang saya Karawang belum pernah ngedengar isu-isu daerah luar tersebut. Yang bentrokan gitu kan, perguruan ini gitu kan. Ya memang itu karena oknumnya saja. Iya, oknum ya. Mereka yang merasa ini kami, ini aliran kami, ini aliran kami gitu kan. Kayak gimana sih kalau ya mungkin karena warisan budaya bangsa, pasti ada nenek moyangnya. Gitu, ada nenek moyangnya. Nah, kita merasa keluarga, ya saya cucunya, abang cicitnya, kadang merasa ini punya gua, itu yang menjadi perpecahan. Tapi ya Kabupaten Karawang sendiri komitmen, semuanya tetap bersatu, aman, rukun, dan berkembang secara bersama. Keren. Berarti tadi ya salah satu misinya ya mencegah tadi ya tawuran juga. Betul. Salah satunya mencegah tawuran nih. Jadi orang belajar bela diri, orang belajar pencak silat, ya itu bukan berarti untuk jago berantem, bukan untuk jago tawuran, gelepak-gelepuk, tendang-tendangan, ya. Justru dengan mempunyai berguru atau punya pencak silat ini, ya karakter anak akan semakin terbentuk. Karakternya terbentuk. Ya, target kita karakter. Anak budaya disiplinnya sudah terbentuk. Kemudian ketika dia sendiri istilahnya mendapatkan bullying lah, kalau sekarang bullying tidak akan pernah terjadi ketika anak-anak silat yang melakukan hal tersebut. Ya, adapun ketika memang hal-hal bercanda atau mungkin hal-hal yang insiden ketika latihan atau apa yang mungkin itu bisa diantisipasi sama pelatih masing-masing. Ya, kalau di pertandingan kadang sampai ada yang mohon maaf, ada yang patah, ada yang pingsan gitu kan. Karena itu kecelakaan murni. Ya, aturan yang sudah ditetapkan nggak boleh mukul ke sini gitu kan. Ternyata tidak sengaja kena pukul sehingga cedera atau seperti apa gitu. Kadang jatuhan pun sama. Ketika jatuh salah jatuhan saja, maka akan fatal gitu kan. Kalau jatuh kaki jatuh dalam posisi yang salah, yang tidak tepat. Yang kita hati.
Kalau di kami malah ada 2 filosofi, Pak. Kalau di Tajamalala sendiri. Ya, ada 2 filosofi. Kami ada 2 ya, gagak sama mau. Gagak sama mau. Filosofi. Iya, filosofinya. Jadi gini, kami latihan silat. Ya mungkin kita yang masih muda nih, jiwa-jiwa muda, walaupun kita udah kepala 3 semua ya. Kepala 3. Mungkin di bawah kepala 4 semua pasti fasenya gagak. Gagah jeung galak. Iya. Kita ngerasa saya bisa, ya, saya jago, saya kuat, saya jago, gitu. Kadang gua paling hebat, hebat. Merasanya. Tapi nggak ada yang di lapangan sengaja ada preman beletak, enggak. Kita jaga semua. Itu yang filosofi kami, gagah jeung galak. Tapi setelah fase gagaknya sudah kena, maka kita target ke fase mau. Mau itu manusia unggul. Manusia luhung, dimana seorang mau itu nggak mungkin menjadi seorang pendekar di lapangan yang terbuka. Mereka akan lebih berpikir untuk dirinya sendiri, bagaimana bermanfaat untuk lingkungan, untuk keluarga, gitu, untuk masyarakat lebih umumnya, untuk negara, ya seperti itu. Ketika levelnya mau sudah kena ke mental kita yang memang sudah mengembangkan budaya silat. Iya. Waduh, berarti kalau memang kita sudah masuk dalam pencak silat ya, kita berlatih punya jurus dan lain sebagainya, ini justru malah menambah kita semakin erat tali persaudaraannya. Iya. Karena silat silaturahmi itu yang tadi yang saya sampaikan. Silatnya kita bergerak bersama. Ya. Tadi berbeda-beda Pak Gurun, kemudian jurusnya beda-beda, tapi ada satu jurus yang memang mempersatukan. Ada tunggal baku. Ya, ada tunggal, ganda, regu yang memang wajib diketahui dan wajib dilaksanakan, dilatih ke semua perguruan. Itu secara nasional. Itu diperlombakan juga gitu kan, semua perguruan sama. Jadi kan ada jurus yang semuanya tahu, semuanya sama, dan ada jurus masing-masing perguruan yang memang khasnya masing-masing gitu. Unik. Iya, unik. Waduh, saya juga harus bisa ikut ini. Terus gimana nih bagi barangkali sahabat iPodcast ataupun para pemuda dan pemudi ya, ataupun anak-anak nih yang ingin bisa berpartisipasi dalam pencak silat yang ada jelas di Kabupaten Karawang. Pencak silat itu menjaga budaya bangsa. Ya, itu yang paling utama. Sehingga kita selaku generasi muda, terutama adik-adik yang mungkin dari jenjang SD atau mungkin sebelumnya dari TK lah, dari TK sudah mulai dikenalkan, kemudian sampai ke level selanjutnya SMA, bahkan mahasiswa di UKM gitu kan. Kita tetap jaga silat sebagai budaya bangsa. Jangan pernah malu, jangan pernah ragu, karena memang kadang ya anak-anak kita gengsi, silat mah latihannya nggak pernah pakai sepatu gitu. Iya. Pernah pakai sendal. Ya gitu, kadang seperti itu. Ya, kalau di lapangan, tapi kan banyak juga silat yang sekarang jadi ikon-ikon di dunia perfilman juga pakai gerakan silat juga, betul, gitu. Jadi apa ya? Jadi ladang buat mereka mendapatkan cuan-cuan itu ketika sudah paham tentang gerakan silat. Pencak silat manfaatnya banyak. Iya, berarti alhamdulillah Kang Saifuddin Lubis ya ini atas informasi, wawasan, keilmuannya nih yang diberikan pada sahabat iPodcast pada malam hari ini. Jelas bukan saya menggurui, walaupun status saya di KTP guru ya. Gitu. Kita sharing. Iya. Mengembangkan bagaimana caranya. Kita mencintai budaya yang kita miliki, intinya itu. Aduh. Ini segudang ilmu nih, tapi selalu merendah, luar biasa.
Aduh. Terima kasih Kang Saifuddin Lubis ya atas kehadirannya di iPodcast ya, ilmunya luar biasa dan nanti kapan-kapan saya inilah pengen belajar nih. Siap. Ya. Jelas mungkin di podcast ini. Iya. Hal yang sangat bagus lah. Ya, hal yang sangat bagus. Karena anak-anak sekarang kan pasti dekatnya dengan handphone. Iya. Media digital juga. Anak juga bagaimana cara mendekatkan anak kita ke budaya seperti apa gitu kan. Mungkin kalau teman-teman yang lain, perguruan yang lain yang kita undang ke iPodcast ini akan semakin ramai. Wah, memang silat memang lebih luar biasa. Sangat luar biasa. Terima kasih Kang Saifuddin Lubis ya atas kehadirannya. Ya mudah-mudahan sehat selalu, amin. Sukses selalu ya dan salam perjuangan untuk Ikatan Pencaksilat Indonesia khususnya Kabupaten Karawang. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.